Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pengukuran kinerja. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Damenta Sebayang sebagai moderator. Saya Nurusi Rahmawati. Saya Siti Amelia. Saya Gita Octavia. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke tabel pertama. Next. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai. Next. Pengertian pengukuran kinerja. Secara umum, istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang akan hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang. Next. Sistem pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan strategi untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu. Manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor. Masa kini dan masa depan, jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi. Keberhasilan tergantung kepada kekuatan setiap perusahaan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembangan pemegang saham. Tetapi, mengoptimalkan probabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV dari perkiraan laba masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Implementasi sistem pengukuran kerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama yaitu mendefinisikan strategi, yang kedua mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, yang ketiga mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, dan yang kelima yaitu meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Sederhananya, tidak ada jaminan bahwa probabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun.
Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa probabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ukuran-ukuran yang berbeda lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Terpaku pada hasil keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak hanya bahwa para manajer paling senior terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga sering merasakan tekanan berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Pemegang saham adalah orang-orang yang vokal dan dewan direksi seringkali memberikan tekanan atas nama mereka. Tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran dan keuangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategi. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan ukuran-ukurannya yang didasarkan pada strategi yang lalu. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut menimbulkan kemalasan, terutama ketika orang merasa nyaman menggunakannya. Next. Terlalu banyak pengukuran. Beberapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus. Tak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini, kecuali lebih dari 1 dan kurang dari 50. Jika jumlahnya terlalu sedikit, manajer tersebut mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Jika ada terlalu banyak ukuran, maka manajemen beresiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Next. Kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu adalah untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Praktek-praktek pengukuran. Hasil studi Link dan Skinman atau lihat tampilan 11.3 memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada jenis ukuran. Studi Lingle dan Sixman menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler. Tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Kualitas dari ukuran. Ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini dan dikaitkan dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan. Sayangnya, seringkali terdapat perbedaan besar antara nilai yang dilihat dari ukuran-ukuran ini dengan kualitas informasi dari informasi yang dihasilkan. Hubungan ukuran dengan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Perusahaan kebanyakan menggunakan kepuasan pelanggan dan selebihnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat.
Eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Manajemen pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dan informasi untuk inisiatif strategi masa depan. Dan yang terakhir ada rapat yang dilakukan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Jadi kesimpulan dari pengukuran kinerja, yaitu suatu sistem pengukuran kinerja menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dengan tindakan. Sistem tersebut beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup untuk mengoperasikan suatu organisasi dan perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan ukuran-ukuran non-keuangan yang canggih. Skorekat menggunakan beragam jenis ukuran yang berbeda, termasuk hasil dan pemicu, keuangan dan non-keuangan, serta internal dan eksternal. Keyakinan kunci di balik skorekat ini adalah bahwa pengukuran akan memicu perubahan ketika organisasi tersebut sesuai dengan apa yang diukur. Banyak kesulitan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan ketika mencoba untuk menerapkan suatu skorekat. Korelasi yang buruk antara ukuran hasil dan pemicu terpaku pada hasil keuangan, tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan, kegagalan untuk memperbarui ukuran, terlalu banyak ukuran, serta kesulitan dalam membentuk pertukaran. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekianlah hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan materi atau kesalahan kata, kami minta maaf. Maka dari itu kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.